Halo semua, di video kali ini kita akan belajar tentang perbedaan antara for in dan juga for off di dalam JavaScript-nya. Di sini pertama-tama kita jelaskan dulu tentang kalau kita ingin looping sebuah array. Contoh sini kita buat namanya array data. Sama dengan kita buat berupa nomor saja, 80, 90, 30, 45, 34. Nah, contoh seperti ini. Nah, jika kita menggunakan for in, di sini kita buat for, kita buat variabelnya, variabel number sama in array data. Jadi kita harus dalam kurung dulu. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalau contohnya kita ingin tambahkan 5 angka di setiap arraynya ini, kalau kita menggunakan for in, berarti kita harus buat dulu variabel tampungnya untuk menampung nilainya, tampung 1. Nah, ini kita buat komen for in, kita buat dia kosong. Nah, setelah itu di sini ditampung satunya, kita isi dengan yang namanya num. Kita panggil array datanya berdasarkan indeksnya, yaitu tampung 1. Nah, ini kita coba buat template literal hasil dari tambah 5. Ini saya perbaiki dulu. Nah, ini kita pakai template literal, pakai backtick. Setelah itu kita plus 5. Di sini kita plus 5. Jadi setiap datanya ini kita tambah 5. Nah, terakhir kita tinggal console log, console.log, yaitu tampung satunya. Nah, di sini ada yang salah, harusnya di sini jangan tampung 1 tapi number. Jadi setiap indeksnya kita akan tambah 1 nilainya. Kita coba jalankan kodenya, node object.js. Nah, maka akan tampil seperti ini. Yang tadinya 80 jadi 85, yang tadinya 90 jadi 95, dan seterusnya kita tambah 5. Nah, ini kalau kita menggunakan yang namanya for in. Kalau kita gunakan for off, sini kita buat for off. For off, di sini kita buat variabel namanya tampung 2. Di tampung 2 ini kita buat for, kemudian variabelnya kita buat saja namanya number 1 in off. Di sini kita gunakan for off array datanya. Nah, di sini kalau kita ingin tambahkan nilainya, berarti tampung 2 plus sama dengan, kita pakai backtick lagi, template literal hasil dari tambah 5. Nah, di sini untuk for off-nya sendiri kita bisa langsung panggil number satunya ini ya, yaitu variabel yang sudah di looping tanpa harus kita masukkan per indeksnya, karena kalau for in sendiri diambilnya per index, tapi kalau for off dia langsung ambil data value dari isiannya, dari arraynya. Nah, berarti di sini kita tinggal number 1 plus 5. Kemudian kita buat baris baru. Nah, terakhir kita coba console.log, yaitu tampung 2-nya. Kita coba jalankan. Nah, di sini untuk for in dan for off, jadi hasilnya sama, cuman pulangan saja yang berbeda. Kalau for off tadi kita langsung ambil, jadi number satunya ini jadi langsung diambil dari data-datanya tanpa kita akses per indeksnya, seperti for in-nya. Jadi variabel number ini itu sebagai indeks di dalam datanya. Nah, tapi kalau di for off, number satunya ini yang variabel pertamanya, yaitu untuk isi dari datanya langsung tanpa harus kita indeks. Nah, ini jika dia menggunakan array. Tapi jika dia menggunakan string sebenarnya juga bisa, hampir sama.
seperti for in tinggal diakses berdasarkan datanya saja. Nah, cuman di sini kekurangan dari for of dia tidak bisa kalau dia berupa objek, kecuali dia berupa objek array nantinya. Nah, di sini kita akan coba sebuah array objek yang akan kita coba looping nantinya. Jadi kita buat arraynya, kemudian objek-objek di dalamnya akan kita looping nantinya. Nah, di sini kita coba saja ada 3 objek dalam arraynya ini. Contoh di sini nama, umur, alamat, kemudian di sini nama, alamat, nah di sini kita akan coba looping array objeknya ini menggunakan for in dan juga for off. Nah, kita coba dulu dengan for in seperti apa. Nah, di sini var array data, kemudian numbernya di sini untuk isi dari arraynya berdasarkan indeksnya, nanti berdasarkan objek-objeknya. Sini kita sebut saja data. Nah, kemudian di sini hasil tampungnya nanti yaitu kita tampilkan per datanya. Nah, contoh sini nama titik 2, kita panggil array data, kemudian nama. Nah, ini kita coba tes dulu dia jalan atau tidak. Plus di sini saya komen dulu for off-nya. Nah, ini tampil ya nama Reski Khairun Aksan berdasarkan objek-objeknya ini. Jadi ambil dulu berdasarkan indeksnya, ada indeks ke 0, habis itu data-datanya. Kalau dia tampil Reski dulu, Khairun dan juga Aksan. Nah, kita tampilkan juga yang lainnya. Umur, array data, indeksnya data, kemudian di sini umur dan satu lagi yaitu untuk alamat. Kita panggil array datanya, indeksnya, kemudian alamat. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, tampil seperti ini, nama Reski, umur 27, alamat Makassar. Nah, ini kalau kita menggunakan yang namanya for in. Nah, kemudian kita coba for off seperti apa. Nah, ini kita uncomment, kemudian kita comment for in-nya. Berarti di sini yang kita looping yaitu array data, kemudian di sini mungkin untuk number satunya kita sebut saja namanya data 1. Nah, berarti loopingnya nanti kalau kita ingin buat seperti yang di atas, berarti kita tampilkan dulu satu nama. Berarti ini langsung dalam isi dari objeknya, dari data, kemudian bukan dari data tapi data 1 yang langsung dipanggil, kemudian nama key-nya di setiap objeknya, ini nama, kemudian umur, di sini tampil key untuk umur. Nah, sini alamat, untuk tampil alamat dari datanya. Kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya masih sama ya. Cuman di sini lebih ringkas karena kita langsung panggil data satunya tanpa harus memanggil indeksnya seperti di for in tadi. Ya, datanya ini sebagai indeksnya, tapi kalau di for off data variabel data satunya ini sebagai value ya, atau isi dari dalam loopingnya yang langsung kita panggil datanya atau nama lainnya itu. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang perbedaan for in dan for off.
Meskipun nanti di kedepannya kita lebih banyak menggunakan for in dibanding for off nantinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan bahas tentang JavaScript DOM. See you in the next video. Jangan lupa subscribe. Have a nice day.